Bang, rekomendasi dong HP yang murah, cocok buat gaming, tapi nggak murahan. Ya, apalagi kalau bukan Poco X3 Pro. Nah, jadi di sini ada Poco X3 Pro ya lur ya. Ini buat RAM 6128. Jadi di sini kita mau klarifikasi dulu, nggak mau konten banyak-banyak. Jadi cuman cross check aja HP ini pemakaian 1 tahun, bukan saya yang pakai, temen ya tapi. Nah, tapi sebelum itu kita bahas tentang spesifikasi dari HP ini dulu dong. Yang pertama untuk build quality-nya HP ini udah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 6. Kemudian untuk bodi belakangnya dan framenya ini masih plastik, tapi wajar banget karena HP-HP flagship sekarang aja masih banyak yang plastik ya lor ya. Jadi kalian mau nyari apa di HP dengan harga 2 jutaan ya kan. Nah, apalagi kemudian HP ini juga udah disupport dengan hybrid dual SIM, jadi 1 nano SIM dan juga dual standby ya lor ya. Untuk beratnya HP ini itu sekitar 215 gram dengan diameter 7,8 OZ. Kalau menurut saya untuk pegangan sehari-hari agak kurang nyaman ya, karena saya sukanya HP-HP yang compact dan juga kecil. Tapi kalau buat kalian dengan HP yang biasanya layarnya di atas 6,5 inch ini nggak ada masalah kok, aman-aman aja. Kemudian untuk display ini mengusung IPS LCD dengan 120 Hz HDR10 dengan 540 nits. Jadi kalau kalian emang suka pekerja lapangan atau kalian suka bermain di bawah terik sinar matahari, ini cocok banget karena dia nggak bakal ngerasa buram ya, jadi kelihatan jelas banget. Kalau untuk size-nya sendiri ada di 6,67 inch 107,4 cm persegi dengan screen to body rasionya 84,6%. Kemudian dengan resolusi layar sekitar 1080 dikali 2400 pixel dengan rasionya 20:9 dan 395 ppi density. Nah, kalau untuk platformnya sendiri HP ini udah didukung dengan Android. Updatean terakhir itu ada di 12 MIUI 13. Kita belum tahu sih buat kedepannya bakal ada updatean apa lagi. Tapi biasanya emang kalau Android di bawah 4 juta itu updateannya cuma dapat sekali aja. Jadi misalnya 11 ya terakhirnya 12 rata-rata gitu, makanya di HP flagship. Nah, kalau untuk performanya sendiri HP ini udah mengusung Snapdragon 860. Jadi ini skor Antutunya sekitar 450-an ya lur ya, dengan fabrikasi 7 nanometer. Jadi HP ini nih 860 itu hampir sama performanya dengan 855 plus, bukan 855 biasa ya. Skornya hampir sama 450-an. Jadi kalau buat game berat maupun ringan ini bener-bener dilibasi aman. Jadi cocok buat kalian yang emang suka nge-game ya lur ya. Kemudian buat di sektor kamera utamanya ini mengusung 48 megapiksel dengan f1.8 itu wide dan udah support PDAF, 8 megapiksel dengan f2.2 119 derajat itu ultra wide, 2 megapiksel dengan f2.4 itu makro, dan 2 megapiksel dengan f2.4 deep sensor. Jadi HP ini benar-benar komplit ya, semua ada all in one. Tapi rata-rata emang HP-HP Cina atau HP-HP di bawah 4 juta itu emang rata-rata buat deep sensor dan juga makronya itu cuma dapat 2 megapiksel ya. Apalagi biasanya ultra wide itu kadang dia paling nggak bagus tuh 12 megapiksel sih. Tapi ini 8 megapiksel juga lumayan bagus kok, nggak pecah. Kalau untuk videonya ini udah support sampai di 4K di 30 fps dan juga udah support Gyro Eyes. Jadi kalian mau ngambil stabil juga nggak masalah, tetap dapat ya, nggak perlu HP mahal biar bisa stabil jalur ya. Nah, kalau untuk kamera depannya sendiri, untuk kamera selfie ini mengusung 20 megapiksel dengan f2.2 itu wide, bisa HDR dan juga panorama. Nah, jadi kalau kalian yang kepo ya udah nggak usah lama-lama, mending langsung kita lihat aja buat performance dan juga videonya. Nah, ini salah satu contoh perekaman dari Poco X3 Pro ya lur ya. Jadi ini support di 1080 di 30 fps. Penampakannya seperti ini. Ini pol mentok di sini. Nggak bisa di zoom ya ternyata ya lur ya. Jadi segini. Ini agak terlalu pendek sih kelihatannya. Jadi kalian kayak harus bener-bener ngejauh gini buat bisa dapat wide angle dari belakangnya. Nah, menurut kalian gimana lur? Stabil sih kelihatannya. Mantap ya loh. Sore-sore cuaca mendung. Aku ndelok kucing. Nah, Melayu ya Sui. Nah, kalau yang ini nggak pakai stabil videonya lur ya. Jadi fitur stabilnya kita matiin, kita bisa zoom out. Cuman nggak bisa langsung pindah ke ultra wide atau ke mode wide-nya nggak bisa. Jadi bisa cuman kayak gini doang. Nah, kayaknya lebih enak pakai stabil ya. Lebih enak nggak pakai stabil karena kalian bisa langsung zoom in zoom out sesuka hati kalian. Kalau di sini kalian bisa, kalau di yang pakai stabil nggak bisa. Nah, ini penampakan buat
fitur stabil gyro ace dari Poco X3 Pro. Jadi kalau kalian ini mau pakai fitur stabil ini cuma bisa di 1080 di 30 fps. Kalau kalian maksa di 1080 60 atau 4K nya itu bakal langsung turun di 1080 di 30 fps lor. Jadi emang support di 30 fps aja nih. Makanya gimana menurut kalian? Kalau menurut saya masih enakan yang nggak usah pakai fitur stabil sih. Kayaknya lebih lancar yang nggak fitur stabil ya lor ya. Nah kalau ini contoh yang ultra wide, jadi ultra wide juga bisa kalian zoom mentok sampai 2 kali dan bisa kalian zoom out juga sampai 0,6 kali. Nah seperti ini. Nah jadi gimana lur, cocok toh? Nah misalnya emang kalian nyari di bawah 3 juta yang bisa buat gaming yang lancar, yang bagus, kameranya juga bagus ya ini salah satu yang cocok yaitu Poco X3 Pro ya lur ya. Apalagi dengan Snapdragon 860 udah dilibas semua pokoknya. Nah ini misalnya kalian nyari yang buat gamenya standar tapi kameranya bagus, ya iki. Nah pixel anak tandingannya pokoknya mantep banget ya. Apalagi kalau kamera dari sini juga nggak kalah kok, masih bagus, masih cocok juga, videonya stabil. Cuman video stabilnya ini cuma bisa di 1080 di 30 fps aja. Jadi kalau misalnya kalian maksa di 4K nya 30 fps itu bakal langsung kalian aktifin stabilisernya. Nah kalian langsung turun ke 1080 di 30 fps aja. Jadi buat support stabilnya nggak ada di yang 60 fps di 1080 dan juga di 4K. Bahkan di 720 di 30 fps aja nggak dapet. Jadi emang khusus ada di 1080 di 30 fps aja. Buat selebihnya bagus semua, cahaya semuanya masih normal, masih gampang banget, masih cocok lah pokoknya. Tapi kalau buat bokeh dan juga deep sensor kalian mau minta apa sih? Ya kayak gini lah, buat 2 megapiksel itu bisa apa ya toh? Ya bisa gitu. Maksudnya nggak bisa bokeh banget tapi masih tetap dapat detailnya. Apalagi yang ditunggu ya toh, buat surfing sosial media lancar, buat ngegame lancar. Mau apa lagi ya toh? Apalagi buat Genshin Impact lancar, walaupun saya nggak coba Genshin Impact ya. Tapi buat COD bisa rata kanan. Buat PUBG rata kanan, apalagi Mobile Legends Ultra ya lor ya. Walaupun Mobile Legends belum support di 120 Hz, tapi 90 Hz sudah aman-aman jaya dan juga nggak ada nge-lag sama sekali ya. Kalau panas, yang tanya mas panas nggak? Wajar kok, panasnya masih masuk akal. Apalagi yang penting kalian nggak kayak ngegame 48 jam nonstop ya, terus nggak istirahat ya. Pokoknya ya kesehatanmu lah utama, kayak wong game terus uripe. Apalagi HP ini udah disupport dengan stereo speaker, jadi kalian emang lebih nyaman buat ngegame, lebih realistis. Apalagi dengerin musik, dan juga bagi kalian yang suka nge-YouTube dan juga denger suara ASMR ini emang cocok banget. Kalian lagi, bang itu baterainya gedenya berapa? Misalnya kapasitas baterainya ini ada di LiPo 5160 mAh dengan fast charging 33 watt. Jadi dari pihak Xiaomi-nya sendiri ini ngeklaim bahwa mencapai 60% itu sekitar 40 menitan. Jadi kayak kalian itu harus ada 1 jam lebih dikit untuk full sampai 100% ya lor ya. Nah yaudah, mungkin sekian wae buat informasi dan review kita kali ini ya. Mungkin nggak masuk review ya, tapi ini bukan sekilas setahun pemakaian aja, ini masih aman-aman jaya. Buat kalian yang tanya, mas katanya ada ghost touch, ya ini nggak ada masalah ghost touch sih. Saya pemakaian emang normal banget ya, karena udah jarang ngegame banget. Jadi saya nggak nge-push buat main game terus sambil di charger sampai panas banget, itu enggak. Jadi kayak udah saatnya stop lah, karena ini fast chargingnya nungguin bentar kan nggak masalah ya kan. Jadi ini nggak ada ghost touch, nggak ada masalah apa-apa. Cuman emang sekarang performa dari 1 tahun ini ya berkurangnya di kinerja baterai sama performa, itu udah wajar banget ya, semua HP juga pasti bakal kayak gitu. Oh iya, kalau ada yang tanya katanya ada isu mati total, ini sama sekali nggak ada di saya ya. Ya mungkin itu apes-apesnya kalian nggak sih, kayak masa ya 1000 barang nggak ada yang rusak gitu kan, nggak mungkin. Kayaknya pasti ada yang agak nyeleneh gitu, tau, nggak mungkin semuanya bagus. Jadi ini emang benar-benar nggak ada kendala ya di saya, aman-aman aja buat 1 tahun pemakaian dan masih belum pernah mati total dan belum keservisan. Oh iya, kita mohon maaf kalau ada salah kata atau kurangnya penyampaian informasi atau salah menyampaikan informasi. Kalian boleh kok langsung ngomplain di bawah di kolom komentar ya. Siapa tahu kalian juga punya pengalaman pribadi yang lebih unik atau lebih enak atau lebih nggak enaknya, kalian silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu nanti ada yang bingung mau nyari HP, rekomendasi HP apa, tiba-tiba ngeliat komen kalian ya, kemudian dia kayak, wah sih, Poco X3 kayaknya bagus sih. Ya itu salah satu buat pedoman mereka lah. Ya udah, dan sekian, terima kasih ya, kita bakal ketemu di konten selanjutnya, dan tetap di Opini Gadget. Tetap tuku gadget lur.